jatuh cinta kepada diri sendiri adalah rahasia pertama dari kebahagiaan. Jadi sebelum kita jatuh cinta pada orang lain, yuk jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri. Ini sebenarnya menarik kalau kita jelaskan ciri-ciri orang jatuh cinta, apa yang dilakukan orang yang jatuh cinta. Dulu kan kita jelaskan panjang lebar ini. Nah, berarti apa? Yang harus kita lakukan pada yang kita cintai, kalau itu yang kita cintai diri kita sendiri, yuk ayo kita lakukan pada diri kita sendiri. Dulu misalnya dijelaskan orang mencintai itu dasarnya knowledge, pengetahuan, kemudian respect, menghargai, kemudian care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab. Nah, ini kan kemarin kita pahami, ini kita lakukan untuk yang kita cintai. Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri, ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri. Mari kita knowledge, mari kita pahami diri kita. Mari kita hargai diri kita. Mari kita peduli dengan kondisi diri kita. Mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah, itu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri. Ayo kita mulai ya latihan jatuh cinta yang pertama pada diri kita sendiri. Kuncinya nanti kita memperoleh kebahagiaan. Kalau dalam agama, ya kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target, capaian-capaian dalam hidup? Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari sini dulu deh. Ayo muhasabah dulu. Ini namanya self-hatred mindset. Ini untuk mengidentifikasi. Jangan-jangan kita termasuk bukan pecinta diri, tapi pembenci diri. Kalau teman-teman punya kualifikasi-kualifikasi seperti ini, ayo cepet-cepet tobat, cepet-cepet ganti orientasi, ganti mindset. Ini menunjukkan kita sangat tidak puas terhadap diri kita sendiri. Yang pertama apa? Orang yang membenci diri itu, dia terlalu fokus pada hal-hal yang negatif. Atau cara berpikirnya sering pesimis. Meskipun mengalami hal yang baik, itu tapi sudut pandangnya selalu sudut pandang yang negatif. Misalnya apalah, lulus dengan ujian atau cum laude, itu pun dia wah, cum laude ya buat apa Pak, nanti setelah ini mau kerja di mana, aktivitas apa, saya juga tidak tahu. Ini yang dilihat dia sudut negatifnya terus. Padahal dia dapat kelimpahan luar biasa loh, dapat nilai paling tinggi cum laude itu. Tapi ya dia masih sambat, masih mengeluh. Bisa misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman, seneng ngopi-ngopi, itu kan menggembirakan, membahagiakan. Tapi dia mungkin lihat sudut pandang yang negatifnya. Kalau kita kayak gini terus, ini gimana masa depannya Indonesia? Misalnya, pokoknya mikirnya negatif, terus pesimis, terus. Alhamdulillah sudah sadar mau sholat, misalnya ibadahnya lengkap, itu pun dia masih pesimis. Ibadah seperti ini belum mesti diterima sama Allah kalau itu jadi mikirnya terus negatif lagi. Pokoknya mikirnya nyari sudut-sudut yang negatif terus. Pesimis terus. Ini kalau diajak ngomong mesti tidak enak orang yang serba negatif ini. Jadi kalau kita punya karakter ini, jangan-jangan kita mindset kita adalah self-hatred, pembenci diri. Kita tidak pernah bersyukur mesti. Kita isinya mengeluh terus. Karena yang kita lihat sudut negatifnya.
Nggak punya pacar, sambat. Punya pacar, ya sambat. Uangnya banyak, sambat. Wah, uang banyak tapi yo tanggung jawab juga banyak, kerja capek. Kerja siang sampai sore, sampai malam, nggak ada istirahatnya. Masih sambat. Dapat pekerjaan, yo sambat. Mengeluh. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Nah, ini cara berpikir negatif pesimis. Jadi diri kita ini tidak ada baiknya sama sekali, wong yo. Teman-teman membacanya secara negatif terus. Yang kedua, self hatred itu suka membandingkan dengan orang lain. Biasanya ya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang dianggapnya lebih berhasil. Jadi selalu bilang, wah enak sampean, wah lebih bagus sampean, wah lebih, pokoknya selalu melihat orang itu sebagai lebih tinggi, lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan aku. Nah, ini juga self hatred mindset, cara berpikir yang membenci diri. Pokoknya melihat orang lain itu rasanya enak saja, sementara hidupku ini kok susah terus ya. Nah, ini kemungkinan self hatred. Kita tidak tahu betapa anugerah Allah pada diri kita ini sebenarnya sangat banyak. Yang ketiga, tidak pede, tidak percaya diri. Nah, kalau ini juga mungkin teman-teman sering ngalami juga. Padahal bisa loh kalau mau. Padahal mungkin saja loh kalau serius. Tapi kita lebih memilih, aku ini apa sih? Aku ini tidak penting, aku ini. Nah, itu nanti self-hatred mindset. Kemudian yang keempat, karena dia tidak pede, kalau ada orang muji dia, itu dianggapnya bohong, dianggapnya manipulasi, atau dianggapnya tidak tulus. Wah, sampean ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Wah, itu kita curiga, ini mesti basa-basi ini. Wah, ini mesti cuma cari muka aja. Wah, ini cuma... Jadi kita tidak bisa menerima orang muji kita itu. Kita mikirnya selalu, wah ini mesti tidak tulus ini. Mentang-mentang teman, ya sebagai teman paling basa-basi. Kita sulit menerima pujian dari orang lain. Terus yang kelima, self-hatred mindset itu menganggap bahwa orang lain itu tidak suka dirinya. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, dia curiga, ini mesti ngomongin saya ini mesti ngerasani aku, mesti. Nah, itu kecurigaan berlebihan ini berawal dari kita tidak pede, tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini banyak lubangnya, banyak jeleknya, dan semua orang melihat itu. Sehingga menganggap orang-orang itu mesti nggak seneng sama saya, mesti aku dianggap rendah, mesti aku dianggap bukan orang penting. Nah, ini self-hatred mindset. Kalau tadi dipuji tidak percaya, kalau dikritik dianggap menghina. Ini kan sulit orang self-hatred. Kalau dipuji malah dianggap basa-basi. Begitu kita kritik, oh kalau begitu sampean jangan gitulah, mbok rajin begitu, dianggap menghina. Jadi, wah ini berat juga menghadapi orang yang self-hatred ini. Semoga kita tidak termasuk yang inilah. Wong punya teman kayak gini juga repot. Diajak ngomong negatif terus. Kalau dipuji tidak percaya, dianggap kita tidak tulus, basa-basi. Kalau dikritik ngamuk-ngamuk, dianggap kita menghina, merendahkan. Kemudian suka iri, suka cemburu dengan orang lain. Ya kalau ini karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akhirnya jatuhnya pada iri, ingin seperti yang lain. Lupa bahwa dalam hidupnya juga ada sangat banyak hal yang penting untuk disyukuri. Nah, kemudian punya mindset juga bahwa hubunganku dengan orang lain juga mesti akan gagal. Karena aku ini orangnya seperti ini. Nah, itu misalnya urusan kita
jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, itu dia mesti terus tidak pede, mesti gagal. Kenapa? Karena aku ini bukan apa-apa, aku itu tidak punya apa-apa. Nah, ini termasuk self-hatred mindset. Meskipun lawan jenisnya sudah ngode-ngode, mbok kamu segera nembak, mbok kita ini segera diresmikan, mbok. Tapi ya karena dia perspektifnya negatif, yang mikirnya, apalah aku ini, siapakah aku ini, dan seterusnya. Akhirnya ya ndak jalan-jalan. Ya nanti kalau ditembak duluan sama yang lain, ya jangan nangis. Wong sudah dikasih kesempatan, kamu ndak maju-maju. Terlalu banyak mikir betapa aku ini siapa. Nah, dan ndak berani bermimpi. Orang self-hatred ini, dia ndak berani mimpi. Ndak berani bercita-cita tinggi. Karena menilai dirinya terlalu rendah. Jadi teman-teman, dimulai dari sini, mari kita mulai membangun persepsi yang positif terhadap diri kita. Ya memang kita manusia, tidak sempurna. Ada kurang-kurangnya, ada lemahnya, ada batas-batasnya. Tapi percayalah kita tidak seburuk itu. Percayalah banyak kualitas-kualitas positif, kualitas baik yang kita miliki. Jadi, jangan membenci diri kita sendiri. Kalau pada diri kita sendiri saja kita benci, apalagi kepada orang lain. Baik, jadi kalau teman-teman melihat hari ini, wah Pak, saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian. Lontaran-lontaran saling caci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri. Sehingga keluarnya adalah kebencian-kebencian pada yang lain. Karena mindsetnya seperti ini, akhirnya melihat apapun serba negatif. Ya, seperti pepatah itu loh, orang hanya memberikan apa yang dia miliki. Kalau yang dia miliki dalam dirinya adalah kebencian-kebencian, keluarnya ya mungkin hanya kebencian-kebencian saja.